ajaiblah Tuhan. Kenapa kamu kagum, Kayla? Hanya oleh anugerahnya, kita bisa jumpa lagi di buku ke-10. Memang Alkitab yang diberitakan sejak buku pertama membuat kita lebih kagum akan janji Allah dan semakin jijik lihat kebodohan manusia yang suka hidup dalam dosa. Berarti dengan membaca Alkitab, kita dapat melihat dunia ini dengan lebih baik ya, Mah? Itu merupakan pelajaran firman yang sampai pada orang berhikmat. Pengetahuan kita jadi bertambah dan mulut berbuahkan pujian. Total berbeda dengan hujatan dan cercaan yang terus-menerus dilontarkan kepada Yesus saat dia tergantung di salib. Kita juga merasa aneh. Kenapa terhadap kedua penjahat yang disalibkan bersama Yesus, kok orang banyak tidak melontarkan ejekan ya? Segera kita ikuti uraian firman-Nya. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak Allah dan menjadi umat tebusan-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong pimpin hati dan pikiran kami, supaya dengan perhatian yang penuh, kami boleh mendapatkan berkat melalui kebenaran firman-Mu, yang menolong kami untuk semakin hari kami boleh berjalan seturut akan kehendak Tuhan. Pakai juga kami yang akan menyampaikannya, dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh sampaikan setiap kehendak Tuhan, seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, waktu Yesus Kristus sudah terpaku di atas kayu salib, artinya Yesus Kristus menjadi satu pribadi yang terkutuk, yang terhina. Mengapa Yesus Kristus disalib? Alkitab memberitahukan pada kita ada alasan yang tertulis di atas kepala. Maksudnya terpaku di tiang kayu salib, diletakkan di atas kepala daripada Tuhan Yesus Kristus. Di situ dituliskan, inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap ini satu kejahatan yang besar dan Yesus Kristus patut untuk mendapatkan hukuman yang terkutuk dan terhina itu. Karena Yesus Kristus dianggap mengangkat dirinya menjadi raja bagi orang-orang Yahudi. Apakah orang-orang Yahudi tidak memerlukan raja? Orang Yahudi memerlukan raja. Apakah orang-orang Yahudi tidak memerlukan Mesias? Orang Yahudi memerlukan Mesias. Tetapi raja dan Mesias yang hadir di hadapan mereka, yaitu Yesus Kristus, tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan kriteria yang dimau oleh orang-orang Israel di dalam zaman itu. Seperti apa sih Raja dan Mesias yang diinginkan oleh orang-orang Israel? Raja dan Mesias yang mampu menumbangkan, mampu mengalahkan orang-orang Romawi yang saat itu menjajah orang-orang Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat Yesus Kristus disalibkan, ternyata ada dua orang penjahat yang turut serta disalib. Yang satu berada di sebelah kanan Yesus Kristus, yang satu ada di sebelah kiri Yesus Kristus. Kalau orang dua ini memang patut, memang layak untuk dipaku di atas kayu salib dan disebut terkutuk atau seorang yang terhina. Karena itulah yang mereka berbuat. Sedangkan Yesus Kristus sebenarnya tidaklah harus dipakukan di atas kayu salib. Tetapi semua yang
Yesus Kristus lakukan, yang Yesus Kristus terima, itu sebenarnya sudah ada dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel sangat memandang hina kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika setiap orang yang lewat saat itu di depan salib Yesus Kristus, orang-orang itu menghujat dan menggelengkan kepalanya bukan untuk kedua penjahat itu, tetapi kepada Yesus Kristus. Mereka mengatakan, engkau yang akan merubuhkan bait suci dalam 3 hari akan membangunnya kembali. Orang lain ia selamatkan. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang terdiri dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Mereka mengolok-olok Yesus, merendahkan Yesus. Dengan mengatakan, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya tidak. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Sama ternyata dari kelompok yang pertama. Dari kelompok yang kedua ini masih ada satu tambahan olokan yang diberikan kepada Yesus Kristus. Dia mengharapkan Allah karena dia menganggap dirinya anak Allah. Dan dia menganggap dirinya orang yang berkenan kepada Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, olokan semacam ini sungguh sangat menyakitkan. Tapi Yesus Kristus harus terima itu. Karena Yesus Kristus mencintai semua umat manusia supaya bebas dari dosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik kelompok yang pertama, baik kelompok yang kedua, mereka menginginkan bahwa Yesus Kristus turun dari kayu salib itu sebagai satu mujizat. Dan itu diharapkan ketika Yesus Kristus turun dari kayu salib, mereka mau menjadi percaya dan mau menerima Yesus Kristus sebagai rajanya dan sebagai Mesias. Tetapi Yesus Kristus tidak melakukan hal itu. Yesus Kristus tidak mau menuruti kehendaknya sendiri dan tidak mau menuruti kehendak orang-orang yang hadir saat itu. Yesus Kristus lebih menuruti kehendak Bapanya untuk menyelesaikan tugas penebusan bagi manusia berdosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang perlu kau ketahui hari ini, juga diri saya, bahwa sekalipun Yesus Kristus adalah memang anak Allah, dan memang Allah anak, dan memang pribadi yang berkenan kepada Bapanya. Tapi hari itu, Bapanya tidak melepaskan Yesus Kristus dari penderitaan kayu salib. Artinya bahwa kau dan aku, sekalipun kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang sudah ditebus dengan darah Kristus, anak-anak yang sudah berkenan di hadapan Allah, kita pun sangat mungkin mengalami penderitaan, sangat mungkin mengalami satu ketidaknyamanan akibat mungkin teraniaya. Karena Yesus pun sudah alami itu. Tapi kita tahu bahwa di balik semua itu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan buat kau dan aku. Sekarang ada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok para penjahat atau penyamun yang ada di samping kanan dan kiri daripada Yesus Kristus. Mereka mencela, artinya bahwa orang yang ada di samping kanan kiri Tuhan Yesus atau penjahat itu memberikan satu olokan yang sebenarnya tidak pernah Yesus lakukan. Itulah arti mencela. Kenapa demikian? Karena di benak pikiran orang-orang yang terpaku di atas kayu salib, bahwa setiap pribadi yang terpaku di atas kayu salib adalah seorang penjahat besar
dan adalah orang yang terkutuk dan adalah orang yang terhina. Itu sebabnya kedua orang yang ada di samping kanan kiri Tuhan Yesus mencela Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus kerjakan semuanya itu bukan karena kalah, bukan karena lemah, tetapi Yesus Kristus mengasihi kau dan aku sebagai orang yang berdosa, supaya kau dan aku boleh menjadi anak-anak yang diperkenan di hadapan Bapa di surga. Kita sungguh sangat berterima kasih kalau Yesus Kristus tidak menuruti dirinya, tidak menuruti kehendak banyak orang, tapi lebih menurut kehendak Bapa di surga. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh diberikan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan pada kami untuk kami meneladani Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung kami, yaitu kami tidak menuruti akan kehendak kami sendiri dan juga kami tidak menghendaki untuk kami menurut akan banyak pendapat orang atau keinginan banyak orang. Tapi berikan kami pertolongan dan kemampuan untuk terus belajar menuruti kehendak Bapa seperti yang telah tertulis di dalam Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Bella nggak hadir, tapi dia titip pertanyaan terkait pelajaran di sekolah minggunya, yang mengatakan bahwa orang Kristen pasti tidak mengalami penderitaan atau kematian yang tragis. Loh, orang Kristen itu maunya meneladani Kristus atau meneladani orang sukses di dunia? Kayaknya kok seperti para imam dan tua-tua ketika mencela Kristus, karena mengatakan bahwa Yesus tidak dapat menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan manusia. Jadi mereka artikan bahwa dia tidak punya kuasa seperti yang ia nyatakan. Oh, memang jangan orang fasik itu berliku-liku dan tidak ada hikmat di dalamnya. Anak-anak, belajarlah hikmat dari Matius 27 ayat 45 sampai 49.